Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil praktek dari kelompok saya yang berjudul Custom OS Educational Operating System. Sebelumnya perkenalkan saya. Tujuan proyek yaitu yang pertama memahami proses booting Linux, yang kedua memahami peran kernel dan init, yang ketiga mempelajari proses memori dan film sistem, dan yang terakhir media pembelajaran praktikum OS. Selanjutnya masuk pada arsitektur custom OS. Sistem dijalankan di QEMU. Kernel Linux membuat init ramfs, lalu mengeksekusi file init sebagai proses pertama. Setelah itu masuk pada proses booting. 1. QEMU menjalankan kernel Linux. 2. Kernel memount init ramfs. Yang ketiga, kernel mengeksekusi init. Yang keempat, init menjadi bit 1. Dan yang terakhir, menu OS ditampilkan. File init adalah jantung sistem operasi ini. Yang keenam ada struktur init ramfs. Init sebagai proses utama, proc untuk informasi kernel, SYS untuk sistem device, dan BussyBox untuk utilitas dasar. Oke, lanjut, kita di sini membuat custom kernel. Yaitu langkah pertama kita masuk folder kernel, cd custom OS kernel, dan langkah kedua kita menginstal pada kernel Linux, dan terus kita melihat isi yang dari install tadi, ls, menggunakan ls yaitu Linux 6.1.63, dan kita masuk pada bagian ekstrak kernel. Di sini ada ekstrak kernel tar xf Linux 6.1.63 dan lanjut kita konfigurasi otomatis menggunakan make dev config. Sini make sudah menggunakan make.js and prot, dan langsung ke config kernel. Habis ke config kernel, kita masuk pada ngecek isi yang kita sudah ekstrak tadi. Di sini ada ls ars x8664 boot base image, dan di sini hasilnya yang kita ekstrak tadi. Di sini kita lanjut pada bagian BussyBox. Di sini kan kita sudah masuk pada custom OS BussyBox. Di sini kita klik make dev config. Sini kita akan mengekstrak dulu. Nah, jika sudah diekstrak ini, kita tunggu. Jika sudah, kita lanjut kepada make config prefix. OS root fs install. Kita lihat pada bagian ini, kita tunggu sebentar untuk menjalankan proses. Jadi di sini setelah melakukan penginstalan pada config, ini ada beberapa warna. Ini tidak error atau tidak apa, ini tidak bersangkutan pada error. Dan sini ada kode yang untuk menjalankan. Saya jalankan.
kita nunggu sampai selesai. Nah, ini selesai pada BusyBox. Dan di sini untuk apa kita lihat apakah selesai atau tidak. Di sini ada kernel. Di sini ada kernel sudah terbentuk 6.1.63 dan CPU-nya x86/64. Oke, melanjutkan yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu menu interaktif Custom OS. Nah, menu ini digunakan untuk mendemonstrasikan konsep sistem operasi secara langsung. Ini yang pertama, yaitu sistem informasi. Kita pilih satu, lalu enter, maka akan outputnya akan muncul seperti ini. Kita tekan enter lagi untuk kembali, dan kita akan menu 2. Oke, maka outputnya akan seperti ini. Kembali lagi menu yang nomor 3, kita enter, maka outputnya akan seperti ini juga. Oke, kita enter lagi, kita pilih menu 4, file system demo, kita enter, maka outputnya akan seperti ini. Kita enter lagi, dan yang kelima yaitu save. Nah, maka akan seperti ini outputnya. Untuk keluar, kita tinggal ketik exit, enter, akan keluar. Nah, yang terakhir yaitu menu shutdown. Ya, shutdown. Selesai sudah. Nah, di demo konsep OS ini informasi diambil langsung dari kernel, bukan dari aplikasi eksternal. Nah, hasil dari evaluasi sistem OS ini, yang pertama yaitu OS berhasil boot, yang kedua menu berjalan normal, dan yang terakhir sel aktif. Nah, kesimpulannya, custom OS berhasil dibuat, membantu memahami konsep OS dan cocok untuk praktikum sistem operasi. Dengan custom OS, pembelajaran sistem operasi menjadi lebih praktis dan mudah dipahami. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.